Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita hari ini di mata kuliah Matematika Diskrit, kita akan membahas tentang kombinatorial. Dan khusus untuk materi kombinatorial hari ini, kita akan membahas tentang permutasi. Sebelum kita jauh melangkah mengenai permutasi, membahas tentang permutasi, maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah definisi dari permutasi itu sendiri. Jadi apa itu permutasi? Permutasi adalah banyak cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan dengan memperhatikan urutan. Yang seperti bagaimana maksudnya dengan memperhatikan urutan? Jadi ini kalimat yang harus kemudian kita garis bawahi, yaitu dengan memperhatikan urutan. Seperti bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Misalkan ada sebuah himpunan di mana himpunan P ini unsur-unsur atau elemen-elemennya adalah A, B, C, D. Akan kemudian kita susun dua-dua. Maksudnya apa? Bahwa unsur A, B, C, D ini akan kemudian kita susun menjadi dua-dua huruf. Kemungkinan yang akan terjadi adalah A, B, A, C, A, D, BA. Nah, di sini muncul BA. BA ini sendiri tidak sama dengan AB. AB tidak sama dengan BA. Nah, ini kenapa maksudnya permutasi tadi dengan memperhatikan urutan, karena AB dinyatakan tidak sama dengan BA. Kemudian berikutnya, susunan berikutnya adalah BC, BD, CA. Nah, muncul lagi CA. CA itu sendiri tidak sama dengan AC karena dari konsep permutasi itu memperhatikan urutan. Kemudian berikutnya CB, CD, DA, DB, dan DC. Jadi dari himpunan P yang unsur-unsurnya A, B, C, D, ketika kita susun menjadi dua-dua huruf, maka akan ada 12 susunan yang akan muncul. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis permutasi. Jenis permutasi yang pertama adalah jika terdapat N objek berlainan disusun R objek dengan R lebih kecil sama dengan N, maka banyak susunan dirumuskan dengan, jadi ini jenis permutasi yang pertama. Bisa juga di bahasa lainnya adalah permutasi dengan unsur yang berlainan atau permutasi dengan unsur yang berbeda. Rumusnya seperti begini. P permutasi R dari N, di mana N ini adalah unsur atau objek yang tersedia, R ini sendiri adalah unsur atau objek yang akan diambil. Jadi permutasi R objek dari N objek sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Contohnya seperti bagaimana untuk permutasi, jenis permutasi yang pertama ini. Saya ambil contoh dari yang contoh ini saja, ya, kita ambil contoh yang ini saja tadi. Himpunan P, A, B, C, D kita akan susun dua-dua. Jadi kalau seperti itu, N-nya ada berapa? Unsur yang tersedianya ada berapa? Nah, dari ini ada 4 ya, yaitu A, B, C, D. Jadi unsur yang tersedia itu ada 4. Kemudian unsur yang kemudian akan diambil, yang akan disusun itu ada 22. Jadi R-nya adalah 2. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus permutasi dengan unsur yang berlainan atau dengan unsur yang berbeda, maka permutasi 2 dari 4 sama dengan, ini kan rumusnya tadi N faktorial per N dikurang R faktorial. Jadi kita ganti N-nya menjadi 4, R-nya menjadi 2. Jadi N faktorial itu sendiri adalah 4 faktorial dikurang N dikurang R, jadi 4 dikurang 2 faktorial. 4 faktorial itu sendiri adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 4 dikurang 2 itu sama dengan 2 faktorial. Sehingga 2 faktorial adalah 2 dikali 1. Sehingga 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 dikali 1 itu sama saja 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi ada 12 susunan untuk menyusun keempat unsur yang ada dalam himpunan P ini menjadi disusun menjadi dua-dua huruf. Jadi ada 12 susunan. Lanjut ke jenis permutasi yang kedua. Jika yang disusun adalah susunan seluruh anggota himpunan, dalam hal ini N sama dengan R, jadi unsur yang tersedia dengan unsur
yang akan diambil itu sama, maka banyak susunannya ditentukan dengan rumus permutasi n objek dari n objek sama dengan n faktorial dikurang per n dikurang n faktorial sama dengan n faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial ini diperoleh dari n dikurang n faktorial. Sehingga n faktorial per 0 faktorial itu sendiri adalah 1 sama dengan n faktorial per 1 sama dengan n faktorial. Atau bisa kita tuliskan dengan Pn sama dengan n faktorial. Contohnya, misalkan terdapat 4 buah roti yang berlainan akan disusun satu baris di atas meja. Maka banyak susunannya adalah karena 4 buah roti ini keempat-empatnya akan disusun. Jadi kita menggunakan rumus yang ada di atas ini, jenis permutasi yang kedua. Jadi kita langsung masukkan n faktorial. N-nya berapa? N-nya ada 4. Ada 4 buah roti. Jadi n faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu sendiri 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 24 cara untuk menyusun 4 buah roti yang berlainan pada satu baris di atas meja. Kita lanjut ke jenis permutasi yang ketiga. Jika di antara objeknya disusun terdapat objek-objek yang sama, maka banyak susunannya ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Jadi sekali lagi, jenis permutasi yang ketiga ini biasa juga disebut dengan permutasi dengan unsur yang sama. Itu bisa dituliskan dengan rumus seperti begini. Permutasi n sama dengan n faktorial per n1 faktorial n2 dikali n2 faktorial dikali n3 faktorial sampai dengan nk faktorial, di mana n1, n2, n3 sampai nk itu sama dengan banyaknya masing-masing unsur yang sama. Contohnya seperti bagaimana? Supaya kita lebih memahami jenis permutasi yang ketiga ini, permutasi dengan unsur yang sama, kita perhatikan contoh berikut. Berapakah banyak cara menyusun 6 huruf dari kata pangan? Jadi berapa cara untuk menyusun 6 huruf dari kata pangan? Jadi kita pakai rumus permutasi dengan unsur yang sama. Karena pangan, P-A-N-G-A-N ini ada 6 huruf, maka N-nya sama dengan 6, ya. Kemudian kita lihat lagi dari ke-6 huruf dari kata pangan ini, yang mana memiliki unsur yang sama. A ada 2 ya. A ada 2, N-nya juga ada 2, P-nya hanya 1, G-nya juga hanya ada 1. Berarti yang kita ambil cukup yang A saja dengan yang N ya. Berarti N1-nya dalam hal ini A ada 2, kemudian N2-nya dalam hal ini N ya, ini N ada 2. Jadi kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi, yang rumus yang ini permutasi dengan unsur yang sama. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial diambil dari banyaknya unsur A ini tadi, yang A ini N1, kemudian N ini juga tadi sama dengan ini N2, berarti 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 faktorial itu sendiri adalah 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama saja 2 kali 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 180 cara. Jadi ada 180 cara untuk menyusun 6 huruf dari kata pangan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada permutasi melingkar atau permutasi siklis. Apa yang dimaksud dengan permutasi siklis atau permutasi melingkar? Permutasi melingkar adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah n dikurang 1 faktorial. Contohnya seperti bagaimana maksudnya permutasi melingkar? Maksudnya begini, misalkan ada 3 buah objek, yaitu objek A, B, dan C, mau kita susun secara siklis atau mau kita susun secara melingkar, ya. Mau kita susun secara melingkar. Kemungkinan yang pertama A, B, C.
Nah, dua kemungkinan berikutnya A, B, C. Kalau kita berputar secara searah jarum jam itu A, B, C. Ini juga A, B, C. Kalau kita berputar secara searah dengan jarum jam, dua kemungkinan ini sama saja dengan kemungkinan yang ini. Itu. Ya, sama saja A, B, C dengan yang ini A, B, C dengan A, B, C. Itu sama saja dengan kemungkinan yang ini. Begitupun kalau misalkan kita memutar objek B, B, A, C. Nah, sama saja kalau kita putar ini searah dengan jarum jam B, A, C. Ini juga demikian B, A, C. Maka dua kemungkinan ini juga sama saja dengan B, A, C ini. Nah, bagaimana sehingga kalau kita mau menyusunnya secara siklis agar tidak berkali-kali kita menghitung susunan sama, agar tidak berkali-kali kita menghitung susunan yang sama, maka yang harus kita lakukan adalah salah satu anggota atau salah satu unsur yang ada itu kita harus menganggapnya diam, ya. Kita harus menganggapnya diam. Misalkan dari contoh ini tadi, ketiga unsur A, B, C ini kita memilih satu anggota yang diam. Misalnya yang kita pilih adalah A yang kemudian diam, sehingga yang kita susun itu tinggal B dengan C, ya. Yang kita susun adalah tinggal B dengan C. Jadi kalau seperti itu, maka untuk permutasi siklis dari ketiga objek ABC ini akan hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Ya, karena harus ada satu anggota yang diam, sehingga kalau A-nya yang kemudian kita pilih diam, maka yang kemudian kita susun berikutnya adalah B, hanya B dengan C. Maka diperoleh bahwa permutasi 2 dari 2, ya, 2 dari 2 karena hanya B dengan C yang kemudian kita susun, sama dengan 2 faktorial. Artinya apa? Artinya bahwa 2 faktorial ini, ya, 2 faktorial ini sama saja dengan 3 dikurang 1 faktorial. Ada sama dengan di sini, ya. Di sini ini kayaknya keliru di PPT ini tidak ada sama dengannya. 2 faktorial itu sendiri sebenarnya diperoleh dari 3 dikurang 1 faktorial. 3 ini diperoleh dari mana? Tadi kan ada 3 unsur. Yaitu unsur A, unsur B, dan unsur C. Jadi ada 3 unsur atau ada 3 objek. Berarti N-nya ada 3. Dalam hal ini N-nya ada 3, berarti N dikurang 1 faktorial. Jadi 2 faktorial ini sendiri diperoleh sebenarnya dari 3 dikurang 1 faktorial. 3 ini diperoleh dari A, B, C. Sehingga jika ada N anggota, maka permutasi siklisnya adalah N dikurang 1 faktorial. Contoh, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Mengelilingi berarti di sini ada konsep permutasi melingkar. Mengelilingi sebuah meja makan, berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk jika mereka berpindah-pindah tempat? Jawabannya, karena ini adalah permutasi siklis, dan nanti kita langsung saya masukkan ke rumus dari permutasi siklis itu sendiri. Banyaknya anggota keluarga, tadi ada ayah 1, kemudian ibu 2, dan 3 orang anaknya, berarti ada 5 anggota, ada 5 banyaknya anggota keluarga. Sehingga banyak cara yang berlainan saat mereka duduk berpindah-pindah tempat adalah, langsung saja kita masukkan N-nya tadi ini ada 5, berarti N dikurang 1 faktorial sama dengan 5 dikurang 1, ini 1 di sini, ya. Ini 1, 5 dikurang 1 faktorial itu sendiri sama dengan 4 faktorial, dan 4 faktorial itu sendiri sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Jadi ada 24 cara dari kelima anggota keluarga dengan cara yang tadi mau duduk secara berpindah-pindah tempat. Jadi ada 24 caranya, ya. Mereka duduk berpindah-pindah tempat. Oke, cukup sekian materi kita hari ini.
untuk lebih memperkuat dan memperdalam pemahaman kita terkait dengan materi tentang permutasi ini, maka saya berikan 2 tugas ya. Dan tugas pertama adalah 3 buah ujian dilakukan dalam 1 periode selama 6 hari. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama. Tugas yang kedua, berapa banyak kata yang dapat terbentuk dari kata bosan. Silahkan dikerjakan tugasnya supaya pemahaman kita terkait dengan materi permutasi ini bisa lebih terpahamkan lagi. Saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.